Taeyong menatap dalam gadis di depannya yang kini menunduk takut. Senyum miring terpancar indah di wajah tampannya. Dengan berjalan mendekati gadis itu, menarik pinggang ramping itu, membuat tubuh mungil itu mendekat pada tubuhnya. Tatap aku. Yan menengok menahan takut wajah bosnya itu. Apa saya melakukan kesalahan lagi, bos? Tidak, aku tidak melakukan kesalahan, hanya saja aku menginginkanmu saat ini. Pikir Yan saat merasa tangan nakal atasannya itu. Bagaimana? Enak. Yan mengangguk pelan sebagai jawaban, membuat senyum miring terpancar jelas di wajah tampan atasannya. Yan membuka sedikit mulutnya saat merasakan tangan atasannya itu. Itu rasa aneh, namun sangat nikmat, membuat Taeyong diam-diam mengeluarkan suara tanpa sadar, menikmati apa yang atasnya itu lakukan. Oke, Taeyong buka pintunya. Ya anak sialan, cepat buka pintunya. Taeyong mengeram dan dengan tergesa menarik tangan Yan, membawa gadis itu masuk ke dalam. Saksi bisu percintaan panas mereka kemarin membawa masuk gadis itu ke dalam kamar mandi. Yan mercapkan matanya namun tetap menganggukkan kepalanya pelan, walaupun dia masih bingung kenapa tiba-tiba atasannya itu menariknya masuk dalam kamar mandi. Mendengar Taeyong menghela nafas pelan. Para sembunyi di sini dan kunci pintunya. Ingat, jangan pernah keluar dari sini sebelum aku menyuruhmu lagi. Yan kembali mengangguk patuh, tak berani mengatakan sepatah kata pun untuk melawan perintah bosnya itu. Dasar anak durhaka, apa begini cara menyambut kedatangan ibumu? Wanita itu berkacak pinggang dan langsung menerobos masuk dan duduk di atas sofa milik Taeyong tanpa melepaskan tatapan tajam pada sang putra. Jika ibu tidak bersikap seperti ini, maka aku akan menyambutmu dengan baik, balas Taeyong yang juga ikut duduk di atas sofa berhadapan dengan sang ibu. Wanita parubaya itu mendengus menatap tajam putra. Semata wayangnya itu, nanti malam kau harus ikut dengan Oma untuk menghadiri acara makan malam bersama keluarga Pak. Taeyong menoleh menatap ibunya dengan tatapan tak suka. Oma tidak menerima bantahan atau kau akan mendapat akibat karena menolak perintah Oma. Oma, aku sudah dewasa, berhenti mengurus hidupku. Apa Oma benar menjodohkan lagi dengan putri keluarga Pak? Sudah aku bilang aku tak ingin menikah, Oma, seru Taeyong sedikit meninggikan suaranya. Dia memang sudah tahu rencana busuk ibunya, apalagi jika bukan menjodohkannya dengan seorang wanita. Karena kau sudah tahu, maka dari itu kau harus datang nanti malam, serunya Kim, membuat Taeyong semakin mengerti. Oma, aku tak mau dijodohkan, tolong ngertilah dan berhenti memaksaku. Melambung, apa kau sedang bermain dengan Kim Taeyong? Tanya Nyonya Kim saat matanya tidak sengaja melirik adik putranya. Taeyong diam, tiba-tiba matanya menatap ibunya. Aurora, apa sekarang Mama juga akan ngurus tentang ketusnya dingin. Mendengar itu, Nyonya Kim kembali menatap tajam putra semata wayangnya. Dia benar-benar tak habis pikir bagaimana bisa bocah ini mengatakan hal tidak tahu malu seperti ini padanya. Sepanjang sedikit jika bicara dengan orang tua.
Yakin mendelik berjalan mendekati putranya, lalu memeluk tubuh tinggi itu erat. Walau bagaimanapun, dia tetap merindukan putra semata wayangnya itu. Dia yang terlalu sibuk dan terlalu menghindarinya selama ini. Jangan lupa untuk datang nanti malam, atau kalau tidak besok, kau akan melihat berita tentang pertunanganmu, serunya Yakin dengan nada sedikit ancaman. Theo melebarkan mata, tidak percaya mendengar wanita parubaya itu mengatakannya tua. Hei, bahkan orang belum masuk kepala 3, tapi ibunya bahkan sudah mengatakannya tua, menyebalkan. Cepat pergi, Oma, kau membuatku semakin pusing. Yakin lagi-lagi pada Ustaz dengan begitu keluar dari ruangan. Theo meninggalkan pria tampan itu yang kini memijit pelipisnya pelan. Perlahan Theo bangkit dari duduknya dan berjalan kembali menuju kamar. Di ruangan kerjanya mengetuk pintu kamar mandi hingga tak lama kemudian terlihat Ian yang kini berdiri di depannya menatapnya polos. Bos, kau tidak apa-apa? Aku tak apa-apa. Beban Theo melepaskan pelukannya menatap wajah cantik gadis di depannya dalam diam. Kita lanjutkan kegiatan kita yang tadi, serunya dengan suara rendah. Masih belum? Ian mengerjak saat Theo kembali membawa duduk di atas para lihat atasannya itu kembali. Ian buka mulut dengan mata yang membola kagum saat masuk dalam butik mewah yang dibawa oleh atasannya itu. Mata yang berbinar cerah melihat begitu banyak kaum cantik yang terbaca indah, terlihat begitu mewah dan mahal. Sedangkan Theo itu melihat sekilas Ian yang terlihat seperti orang bodoh dengan mulut terbuka lebar. Dia berbalik menatap seorang wanita cantik yang baru saja turun dari tangga dan senyum manis. Dan mungkin apa Anda yang bisa saya bantu? Tanyanya lagi mencoba mendekati Theo. Theo menjawab sedikit tubuhnya menarik pinggang ramping. Ia nampak gadis itu memiliki kecil. Belikan gaun terbaik untuknya dan dadanya, dia bicara. Theo dengan mata terus menatap Ian lekat. Yura bahkan bisa melihat dengan jelas jika seragam yang gadis itu pakai adalah seragam yang biasanya seorang petugas kebersihan gunakan. Lalu apa yang dilakukan gadis itu dengan Theo? Jangan bilang kalau seolah tahu dengan apa yang saat ini wanita di depannya pikirkan. Theo langsung menatapnya. Theo mendorong pelan tubuh Ian ke depan. Apa kau ingin aku pecat? Cepat lakukan apa yang aku suruh. Suruh Theo dengan suara tingginya berhasil membuat Yura tersentak. Di dalam ruangan ganti, Yura menatap sini gadis di depannya masih menatapnya dengan tampang polos yang tak mengapa terlihat begitu memuakkan di matanya. Dia terus menatap penampilan gadis di depannya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tidak dapat Yura pungkiri jika gadis di depannya memang memiliki tubuh yang ramping dengan wajah yang sangatlah cantik. Bahkan wajahnya masih terlihat cantik walaupun tanpa menggunakan polesan apapun. Ian menolak, dia tidak tahu harus melakukan apa. Bosnya tiba-tiba saja membawa ke tempat ini setelah mereka melakukan kegiatan aneh menyenangkan di kantor tadi, dan sekarang keduanya tiba-tiba saja ditarik oleh wanita yang sekarang hanya berdiri menatapnya dengan tatapan tajam.
semua orang nuturnya seperti itu, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Pakai ini, ia menolakkan kepalanya melihat wanita di depannya yang memberikan sebuah gaun cantik yang terlihat cukup terbuka di mata Yen. Walaupun dia tidak suka dengan kehadiran gadis itu, tapi dia tetap melakukan apa yang Taehyung katakan padanya dengan memilih gaun terbaik dan terbaru yang paling cocok untuk Yen. Yen bersiap mata yang bingung, namun mendengar apa yang wanita itu katakan membuat dengan segera mengganti pakaiannya. Kalau sudah selesai, Taehyung menatap Yen dengan tatapan takjub. Dia menoleh dan habis pikir bagaimana bisa gadis di depannya begitu bagus ini, bahkan dengan menggunakan gaun seksi seperti itu membuat tubuh gadis di depannya menjadi 100 kali terlihat lebih ramping dan seksi. Nona, apa yang sedang kau lakukan dengan wajahku? Taehyung menatap bingung wanita di depannya. Yura menatap sekilas Yen walaupun dia tidak menyukai gadis di depannya, tapi dia tetap melakukan pekerjaannya dengan merias wajah gadis itu sebaik mungkin. Dia tidak mau membuat kesalahan berakibat fatal dengan kemarahan Taehyung. Walaupun pada kenyataannya ingin sekali Yura membuat wajah cantik itu menjadi jelek dengan riasan mengerikan yang dia buat, tapi dia tetap akan tidak melakukannya mengingat resiko yang mungkin akan dia dapat. Sedangkan di sisi lain, Taehyung duduk menatap majalah di tangannya dengan tampang bosan. Sudah berapa jam yang dibawa oleh Yura yang jelas saat ini Taehyung benar-benar bosan hingga dia merasa rasa kantuk ini menghampirinya. Dia menatap jenuh pintu bercat putih di depannya sembari mengetuk pelan tangannya hingga tak lama kemudian pintu itu terbuka dengan Yura yang kini berjalan keluar dengan langkah anggunnya diikuti gadis mungil yang berjalan dengan kikuk di belakang tinggi Yura. Tanpa sadar, dia meneguk ludahnya susah payah hingga matanya berair. Menatap wajah polos gadis yang sudah dihias demikian rupa, dia tertegun tanpa bisa melepas pandangannya dari wajah gadis polos yang berdiri tak jauh darinya. Tanpa sadar, dia bangkit dari duduknya, membuang majalah di tangannya dengan asal berjalan mendekati Yen tanpa melepas pandangan dari gadis cantik itu yang masih senantiasa menundukkan kepala. Taehyung meraih pinggang ramping Yen membeluk erat pemukul itu membuat tubuh Yen membentur pada dada bidang Taehyung. Posisi Yen pelan, entah mengapa Yen merasa tidak nyaman dengan perlakuan mendadak atasnya itu. Belum lagi tatapan tajam dari wanita di sampingnya. Yen masih senantiasa menatapnya yang sedang dipeluk sensual oleh Taehyung membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Taehyung mendekatkan wajahnya pada leher yang tidak memperdulikan pangeran gadis mungil itu sama sekali. Dia menjulurkan lidahnya menjelat kulit leher Yen, mengisapnya dengan pelan, berhasil membuat si mungil. Kau terlihat sangat cantik, bisiknya pelan.
Nafas Suramamburu dia benar-benar percaya jika akan disuguhi oleh pemandangan seperti ini, di mana Taehyung menjemput panas karena si tepat di depan matanya.